Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz-Ustadzah, malam hari ini kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama untuk ngaji, untuk kita sama-sama belajar menjadi hamba-hambanya Allah yang diridhoi, menjadi hamba-hambanya Allah yang semakin taat dan juga punya orientasi dalam kehidupan ini. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada qudwatuna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Tema kita malam hari ini yaitu adalah satu materi tentang rezeki, yaitu agar selalu dikejar oleh rezeki. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jatah rezekinya untuk diri kita, untuk setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua cara untuk bisa mendapatkan rezeki tersebut. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita berdiam diri saja, tidak ngapa-ngapain, insya Allah rezeki akan datang kepada diri kita. Hanya saja akan sedikit lambat datangnya. Beda ketika kita harus menjemputnya. Dengan kita bergerak, dengan kita mengikuti sunatullah yang memang sudah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga disampaikan oleh Allah SWT, fangtasiru fil ard, pertebaran di muka buminya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjemput rezekinya tadi. Nah, dalam rangka menjemput rezekinya itu pun ada yang dengan sangat mudahnya, ada juga yang harus bersusah payah, mengalami banyak kendala, mengalami banyak hambatan. Sudah dijemput, sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi apa yang diharapkan juga tak kunjung ditemui. Nah, malam hari ini insya Allah ini sebagai jawaban kenapa ada di antara kita yang bekerjanya biasa-biasa saja, ada juga yang harus pakai lembur, tetapi hasilnya berbeda. Ya, izin untuk membuka slide-nya. Bluetooth mode. Connected. Mohon teman-teman untuk mic-nya yang terbuka bisa ditutup terlebih dahulu ya, agar tidak masuk ke ruang Zoom kita. Ya,
Teman-teman Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah yang berbahagia, ya, barangkali kita masih teringat dengan satu kisah perdebatan antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik, ngebahas terkait dengan rezeki. Bahwasanya sang guru menyampaikan, rezeki itu ketika memang sudah ditakdirkan, kalaupun kita tidak keluar rumah, ia akan datang. Sedangkan Imam Syafi'i menyampaikan bahwasanya ya rezeki itu akan datang tentu dengan perantara atau dengan wasilah, dengan berikhtiar. Ya harus keluar rumah untuk menjemputnya, tidak berdiam diri di dalam rumah. Lalu satu ketika Imam Syafi'i melakukan perjalanan, ya keluar begitu ya. Lalu di perjalanan dia melihat ada orang yang sedang memanen buah anggur, sedang panen nih. Nah, dibantulah orang yang panen ini. Selesai memanen anggur, maka Imam Syafi'i diberikan upah beberapa tangkai buah anggur. Nah, saking senengnya bahwasanya ini adalah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang memang beliau dapatkan karena sudah bekerja, karena sudah ngebantu orang yang sedang manen anggur, maka dia bawalah ke gurunya. Ingin ngasih tahu gurunya, ini loh guru, bahwasanya kalau rezeki itu harus dijemput, harus diambil, harus dicari, harus keluar rumah gitu. Jadi tidak berdiam diri di rumah. Nah, begitu dia datang ke tempat gurunya, apa yang dikatakan oleh gurunya? Gurunya malah kemudian tersenyum, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata rezekinya sudah diantar. Ya beliau Imam Syafi'i bercerita bahwa asal muasal dia mendapatkan upah buah tadi, itu beliau ceritakan kepada gurunya. Lalu sang guru pun juga menjawab, iya di siang hari ini rasanya enak nih. Saya ngebayangin rasanya enak ketika makan buah anggur. Ternyata kamu datang bawa buah buah anggur. Dan itu rezeki buat kita. Maka guru dan murid ini kemudian sama-sama tertawa. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz Ustadzah, ya ini memberikan gambaran pada kita semuanya bahwasanya setiap rezeki memang harus dijemput, tetapi cara menjemputnya itu nanti berbeda-beda. Saya sudah sering menyampaikan bahwasanya rezeki itu akan datang sesuai dengan peran masing-masing. Jadi orang yang berada di rumah tidak pernah keluar rumah, belum tentu dia tidak berikhtiar untuk menjemput rezekinya Allah. Sebagaimana sekarang banyak orang-orang yang hanya tinggal di rumah, tidak pernah keluar rumah, tetapi rezekinya selalu datang. Kenapa? Ya sekarang sudah mulai dia bekerja dengan online dari rumah. Bekerja sambil sarungan saja, bekerja sambil rebahan. Itu sudah datang rezekinya. Nah, yang menariknya adalah teman-teman semuanya ada yang sampai ngerasa bingung bahwasanya justru dia yang dikejar-kejar oleh rezeki. Ketika saya membayangkan dulu ketika masih kecil, ada orang yang ketika ingin dikejar-kejar oleh orang lain itu ya, ketika masih zaman dulu masih anak-anak kecil, dulu bisa dibilang sebagai cinta monyet begitu, ya orang akan selalu tampil baik di depan orang lain, akan selalu tampil menarik di depan orang lain agar dia dikejar-kejar. Maka insya Allah inilah nanti yang akan kita bahas, yang akan kita kupas. Tentunya kita harus bersikap menarik, kita harus menjadi orang yang menarik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki jika kita ingin dikejar oleh rezeki. Ada orang yang sibuk bagaimana
Dia mencari kupu-kupu ke sana kemari itu ya. Dia cari di mana tempat bunga itu berada, dia intai adakah kupu-kupu di sana. Tetapi ada sebagian orang yang dia tidak kemana-mana, dia ngebangun taman, dia tanami bunga dari awal, dia rawat betul sampai bunga itu, tumbuh-tumbuhan itu sampai akhirnya berbunga dan kemudian kupu-kupulah yang datang ke sana. Nah, insya Allah kita akan ngebahas tentang itu pada malam hari ini ya. Ya, teman-teman, mukadimah kita di Quran surat Hud ayat yang ke-6 sudah familiar, saya yakin teman-teman semuanya karena hampir tiap pekan kami sampaikan tentang ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Ini adalah bentuk jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang sudah terlahir ke dalam dunia ini itu sudah dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kemudian bagaimana cara untuk menjemputnya. Karena semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita lanjut. Yang kedua yaitu adalah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Artinya, setiap kita bersusah payah terhadap dunia ini, kita betul-betul membanting tulang ngejar dia sampai betul-betul kita habis-habisan gitu ya. Sampai kita benar-benar tidak punya daya lagi, tetapi yang kita dapatkan ya hanya sesuai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jatah rezeki kita itu tidak akan bertambah dengan kita makin kerja keras, itu tidak akan bertambah jatah rezekinya. Dan jatah rezeki kita juga tidak akan berkurang lantaran kita bermalas-malasan. Namun itu bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras dan kemudian justru membuat kita jadi berleha-leha atau bermalas-malasan. Tetapi itu memberikan gambaran bahwasanya kerja-kerja yang kita lakukan itu hanya sebagai wasilah bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang yang satu ketika akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah. Setiap dia keluar rumah, tidak usah jauh-jauh, sudah rezeki itu berdatangan dengan sendirinya. Jualan itu tidak perlu banyak gaya gitu ya. Dia hanya keluar rumah, jualan, bismillah, tetapi laris. Tetapi ada kalanya suatu ketika dia jualan, dia lakukan hal yang sama, tetapi jualannya menurun. Itu menandakan bahwasanya Allah ingin ngasih tahu pada diri kita. Wahai manusia, ingatlah bahwa engkau bukanlah siapa-siapa. Ingin ngasih tahu pada kita bahwasanya ya Allah itu yang ngatur segalanya gitu loh. Jadi maka kadang kita itu dimudahkan, kadang kita itu dibikin sulit sedikit oleh Allah. Agar kita itu sadar bahwa kita itu cuma makhluknya Allah.
Apa yang kita dapatkan itu bukan karena kerja keras kita. Apa yang kita dapatkan itu karena memang atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini yang perlu kita kejar adalah ridhonya Allah. Dan ketika kita hanya mengejar kehidupan dunia tadi, dunianya sebagai tujuan hidupnya, ya justru segala urusan kita akan diceraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tergambar di depan matanya itu adalah seolah kefakiran. Yang ada di depan matanya adalah sesuatu yang serba kurang. Ya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi sudah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya itu adalah untuk akhirat, negeri akhirat, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kekayaan itu ada di hatinya. Dan dunia akan mendatangnya dalam keadaan hina. Jadi dunia yang justru malah datang. Dunia yang malah mohon-mohon. Agar apa? Agar untuk dimanfaatkan, agar untuk dibawa, agar untuk dimiliki. Ketika tujuan kehidupan kita itu adalah akhirat. Maka di sini teman-teman, ketika kita belajar tentang manut Quran, yang awal-awal selalu kami sampaikan berulang-ulang adalah, yuk kita perbaiki niat kehidupan ini. Boleh, tidak ada salahnya ketika ibadah kita niatnya untuk dunia. Tidak ada salahnya kita ibadah agar lunas utang. Tidak ada salahnya kita ibadah agar diberikan ketenangan oleh Allah. Tidak ada salahnya ketika kita ibadah agar dibalas di dunia ini. Tidak ada salahnya. Namun ketika keinginan-keinginan itu mulai diatur kembali, mulai ditata ulang, bahwasanya tujuan akhir kehidupan kita adalah akhirat, maka apa yang tadi kita inginkan itu justru akan datang dengan memohon-mohon, akan datang dalam keadaan hina. Ini teman-teman ya, kembali ke titik awal bahwasanya kita harus punya niat, punya orientasi kehidupan kita itu untuk akhirat. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja sih langkah ataupun amalan yang membuat diri kita itu makin terpesona di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian membuat rezeki itu datang mengejar diri kita. Yang pertama yaitu adalah infak, atau dalam bahasa umum disebut sebagai sedekah. Ya, bedanya sudah sering kali kami sampaikan. Infak ini berupa harta, berupa duit, gitu ya. Itu infak. Tapi ketika sedekah, ini bentuknya masih luas, ya. Segala amal baik itu adalah sedekah. Kita bertasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu adalah sedekah. Kita berzikir itu sedekah. Nyingkirin duri di tengah jalan, nyingkirin batu di tengah jalan, buang sampah, itu adalah sedekah. Nah, ketika infak, ya khusus di bagian keuangan. Infak termasuk sedekah, tetapi sedekah belum tentu bentuknya uang atau belum tentu infak, ya. Oke. Nah, sebagaimana di Quran surah At-Tolak ayat 7, teman-teman nanti bisa dibuka kembali ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Nah, hendaklah orang-orang yang memberi nafkah, orang-orang yang mampu, mohon maaf ya, hendaklah orang-orang yang mampu
itu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Ya ketika kita ngomongin orang yang mampu, ya tentu ini punya berlebih harta, ya, punya berlebih harta. Ini wajar ketika diperintahkan untuk memberi nafkah. Namun ada orang-orang yang secara rezeki itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau cukup saja mungkin masih kurang gitu ya. Mohon maaf teman-teman, mic-nya mohon dijaga ya yang baru masuk ya. Ya, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya ini pun juga diperintahkan oleh Allah hendaklah ya, memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi tidak hanya sekedar orang yang mampu saja, tetapi orang yang merasa sempit dari rezekinya, orang yang sedang punya hajat, orang yang sedang punya keinginan, orang yang memang benar-benar pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah memberikan harta ya, memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini tidak memberatkan, karena Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang itu, melainkan sekedar dari apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya, ketika memang kita hanya punya uang 1.000, ya kita infak 100, 200, 300, 400, 500, tidak apa-apa. Tidak harus memaksakan diri untuk berinfak 10.000. Kalau uang kita hanya 1.000. Ya, artinya tidak ini kemudian menjadi beban. Lalu bagi teman-teman yang tidak punya bagaimana? Ya ketika tidak punya apa yang dimiliki. Dan untuk saat ini ketika kita ingin berbagi, berinfak itu banyak banget caranya ya teman-teman ya. Teman-teman bikin teh aja, bikin teh karena sekarang kondisi panas ya bikin teh, kasih gula dikit ya. Yang penting manis, kemudian belikan es batu, jadi banyak tuh. Bungkusin, bagiin ke orang lain. Itu sudah bagian ya. Modalnya kecil tapi luar biasa. Kita bisa berbagi, bisa memberi kepada orang lain. Itu bagian dari infak juga. Nah, kenapa? Karena kelak Allah yang akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi bagi orang-orang yang dengan mudahnya atau gembira, senang ketika mereka berinfak, gembira ketika mereka berbagi dengan orang lain, ini justru mereka akan senantiasa dikejar-kejar oleh rezeki. Kalau kita lihat, kita senang juga melihat teman-teman di luar sana yang Masya Allah dia infaknya per hari ada yang sudah 1 juta, infaknya per hari ada yang sudah 10 juta. Kita ikut senang juga ngelihat itu. Dan ternyata apa luar biasa. Allah justru bikin mereka ini tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena selalu rezeki itu yang datang dengan sendirinya. Yang datang. Jadi senantiasa dikejar-kejar oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk baru selesai ngerjain proyek 1, datang lagi proyek kedua. Proyek kedua selesai, datang lagi proyek ketiga. Begitu seterusnya nyambung menyambung. Seolah-olah tidak ada habisnya, duit itu ngalir, tidak ada selesainya. Ya, dari satu proyek ketemu proyek keduanya, ya kan? Laris gitu. Nah, ini adalah bagian dari orang-orang yang senantiasa dikejar rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nanti banyak ketika ini kita dalami lagi bidang infak ini banyak ya, termasuk bagaimana agar infak kita itu bisa berdampak atau segera memberikan jawaban dari apa yang sudah kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan. Kita bisa belajar misalnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 215 yang sering kami sampaikan ya. Ya infak itu rutanya ke orang tua dulu. Orang tua baru kemudian ke apa namanya kerabat, baru yang ketiga adalah anak yatim, fakir miskin, yang terakhir adalah fisabilillah ya. Begitu seterusnya.
maka ini akan memberikan dampak, teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua, yaitu adalah nolongin orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Di Quran surah Muhammad ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu nolong agamanya Allah, nolong orang lain, ngebantu orang lain, maka Dia Allah yang akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi di sini yang seringkali kami sampaikan, peran apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat, atau kita punya peran apa kepada tetangga kita, tetangga samping kanan kiri rumah kita, tetangga depan dan belakang rumah kita, apa yang sudah kita berikan, kontribusi apa kepada lingkungan sekitar kita yang sudah kita lakukan. Jangan-jangan kita tidak pernah punya peran apapun. Jangan-jangan kita tidak pernah keluar rumah. Jadi menyendiri. Tidak, kalau dalam bahasa Jawa itu tidak pernah serawung dengan tetangga. Tidak pernah ngerti tangga kanan kiri kita, depan belakang kita ada siapa saja. Kita nggak pernah ngerti. Kumpulan RT kita nggak pernah datang. Kerja bakti kita nggak pernah nongol. Lalu peran apa? Dan kita sudah benar-benar bisa melihat bagaimana orang-orang yang punya peran baik di masyarakat, yang dengan ringan dia menolong orang lain, menyapa tetangganya dengan senyum, berbagi kepada tetangganya, itu luar biasa. Ada satu ketika ada seorang ustadz yang beliau masih pengantin baru, ngontrak di satu daerah gitu ya, dapat kontrakan yang cukup murah gitu ya. Kenapa? Karena ternyata kontrakannya nempel dengan kuburan. Dan masyarakat sudah tahu bahwasanya orang yang ngontrak di daerah itu yang tidak pernah lama. Ya, tidak pernah lama keluar lagi, tidak pernah lama tidak kuat gitu. Nah, entah mengapa beliau ngontrak tempat itu. Kenapa? Ya terjangkau dengan keuangan, namanya pengantin baru ya kan, terjangkau dengan keuangannya. Ya dia bismillah. Lalu dia berpesan kepada istrinya ketika dia masak untuk senantiasa dilebihkan. Apalagi ketika tanggal muda, habis gajian tuh, dia lebihkan dia masaknya. Dia bagi-bagiin ke tetangganya. Dan luar biasanya, tetangga itu pada mau datang. Ya, pada mau nolong gitu ya. Bahkan suatu ketika sang ustadz ini berada di luar kota dan ketika itu di kampungnya sedang hujan deras, rumah yang dia kontrak itu bocor gitu ya, tetangga justru malah datang yang kemudian nolong. Jadi bantu malam-malam, padahal tuh malam-malam hujan, ya bantu benerin atap rumah yang bocor itu. Ya lantaran apa? Lantaran tadi karena dia suka nolong orang lain. Dan kemudian yang menariknya adalah di lingkungan itu atau di kawasan itu sudah terkenal dengan satu kampung yang memang tidak enak ketika disebutkan begitu ya. Satu kampung yang memang banyak negatifnya. Tetapi begitu Ustadz ini datang masuk ke daerah itu, alhamdulillah ya. Kehidupan ini kemudian menjadi baik dan banyak orang-orang kemudian akhirnya ikut ngaji. Nah, satu ketika uh, apa namanya rumah itu sudah tidak dikontrakkan lagi dengan alasan mau dipakai sendiri oleh sang punya rumah, akhirnya mau nggak mau Ustadz ini harus pindah gitu ya. Dan ini pun yang nyarikan kontrakan tempat pindahnya pun sudah adalah masyarakat gitu ya. Jadi tidak boleh jauh-jauh katanya dicarikan. Ya tadi ketika nolongin orang lain, insya Allah Allah yang nanti akan nolong ya. Jadi rezeki itu datang dengan sendirinya, dikejar-kejar orang-orang yang memang suka berbagi dengan orang lain, ya berbagi apapun gitu ya. Bahkan ada satu tipikal orang yang hanya menyiapkan telinganya ini untuk mendengarkan cerita-cerita dari tetangganya. Dia seneng tuh ya, ada tetangga dia cerita, dia pun siapin aja kupingnya itu. Tanpa dia berkomentar apapun, tanpa dia merespon apapun, dia cukup siapkan kupingnya.
Ini juga bagian dari nolong orang lain tadi. Kenapa? Karena ketika seseorang punya beban dan dia bercerita, loss gitu, ketika dia bercerita, maka bebannya itu terotomatis akan berkurang. Tapi tidak mudah menemukan orang-orang yang mau diajak bercerita, menyediakan telinganya untuk mendengarkan apa yang kita ceritakan. Meskipun kita tahu bahwa ketika kita bercerita, itu belum tentu orang yang mendengarkan itu akan bisa menolong diri kita, itu belum tentu. Tapi dengan kita bercerita tadi, tidaknya beban dalam hati kita itu akan berkurang. Jadi teman-teman ya, maka nolongin orang lain. Ini kunci yang kedua ya. Maka di hadis yang lain juga disebutkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Punya peran, dia punya peran terhadap kebaikan untuk orang lain. Di hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah yang akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan riwayat Muslim. Ya, jadi ketika ngebantu orang lain, mengurangi atau menghilangkan kesusahan-kesusahan orang lain, dan kita adalah bagian dari masyarakat yang punya peran tadi untuk masyarakat samping kanan kiri depan belakang rumah kita, insya Allah nanti kita juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikeluarkan dari kesusahan-kesusahan tatkala kita berada di hari kiamat. Lalu kunci yang ketiga adalah agar kita senantiasa dikejar rezeki oleh Allah, ya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah senantiasa bersyukur, gemar bersyukur, rajin bersyukur, ya. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami tambah. Jadi ketika kita punya rezeki sedikit itu disyukuri, Allah tambah. Teman-teman yang sedang jualan, hari ini dapat 100.000 disyukuri, besok Allah tambah 200.000, 300.000 dan seterusnya. Hari ini dapat 1 juta disyukuri, besok ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah, itu seterusnya. Jadi ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini kecil perbedaannya teman-teman. Kadang ketika kita hari ini mendapatkan 100.000, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, alhamdulillah hari ini dapat 100. Tapi ketika esok hari Allah berikan rezeki kita 1 juta, kadang kita lupa merasa bahwa 1 juta ini yang kita dapatkan adalah lantaran usaha yang sudah kita lakukan, lantaran strategi itu yang sudah kita kerjakan. Padahal tidak. Mau dapat 100.000 atau 1 juta, itu semua rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inna azabi lasyadid, yang kemudian Allah balikkan dari yang mudah rezekinya akhirnya jadi seret, jadi agak susah dan seterusnya. Kenapa? Merasa bahwasanya apa yang kita lakukan inilah yang menyebabkan kita dapat rezeki yang banyak. Ini yang ketiga ya. Yang keempat teman-teman, yaitu adalah memuliakan orang tua. Ridhallahi fi ridha walidain. Bahwasanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung dari ridhonya orang tua. Berapa banyak orang-orang yang ketika tidak nurut dengan orang tua, mereka merantau, mereka usaha, tidak pernah berhasil. Jadi ketika ada yang teman-teman sharing dengan saya, satu hal pertanyaan saya adalah, salah satunya adalah bagaimana terkait dengan hubungan orang tua. Apakah dulu ketika memulai usaha, orang tua ridho? Apakah dulu ketika merantau ke satu kota ini, orang tua sudah ridho? Dan selama ini, sudah berapa kali kita datangi orang tua kita? Seringkah atau jarang? Berapa kali kita nelpon mereka? Berikan kabar, nanya kabar, berapa kali? Dan ketika kita betul-betul sudah memuliakan orang tua kita,
maka Allah yang nanti akan memuliakan kehidupan kita. Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita di dunia ini. Tidak usah bekerja terlalu keras, Allah sudah datangkan rezeki yang berlimpah mengejar diri kita. Nah, bentuk bagaimana kita muliakan orang tua apa? Ya, salah satunya adalah kita nurut. Kita minta ridhonya. Ya terkait apapun. Terkait dengan pekerjaan, terkait dengan usaha, yang belum nikah ya terkait dengan jodoh, apapun ya. Dan teman-teman sadari atau tidak, bagi teman-teman yang justru malah bertengkar dengan orang tuanya, itu kehidupannya nggak akan pernah bisa tenang. Usaha apapun pasti gagal. Kenapa? Karena dengan orang tua tidak pernah akur. Dengan orang tua tidak pernah bersama-sama, malah bermusuhan. Orang tua itu tidak hanya sekedar ingin dibelikan baju, diajak jalan-jalan, bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana kita menempatkan posisi orang tua itu betul-betul mulia di hadapan diri kita. Karena ridhonya Allah ada pada letaknya ridhonya orang tua. Atau sebagai gampangnya begini, ketika kita ingin mencari ridhonya Allah, maka ridho orang tua dulu nih harus kita dapatkan. Teman-teman yang ingin menyelesaikan amanah-amanahnya, ya sudah datangin orang tua, minta izin, ya kan, minta izin agar dimudahkan dalam menyelesaikan amanahnya. Nah kalau kita tidak pernah minta izin kepada orang tua, bagaimana? Kehidupan kita tentu juga akan ada hambatan. Kata teman-teman penting kita muliakan orang tua kita. Ustadz, bagaimana dengan orang tua sudah meninggal? Ya, doakan terus orang tua kita sudah meninggal. Jangan berhenti. Doakan. Sambung silaturahmi dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan kawan-kawan kerabatnya dulu ketika masih hidup. Dan tunaikan apa yang menjadi keinginan orang tua yang belum pernah tertunaikan ketika mereka masih hidup. Insya Allah ya. Ini bagian dari kita memuliakan orang tua kita. Dan yang terakhir, yaitu adalah bahagiakan pasangan kita. Yang laki-laki membahagiakan istrinya, yang istri membahagiakan suaminya. Betapa banyaknya rumah tangga, betapa banyaknya usaha, betapa banyaknya orang yang kerja di kantoran berantakan urusannya, karena lantaran urusan dengan pasangan juga tidak beres, tidak kelar. Maka ada ketika kemarin yang sharing dengan kami, Ustadz begini-begini, oke, kamu tidak usah ngapa-ngapain, tidak usah mikir tentang rezeki, tidak usah mikir tentang utang dulu, benerin dulu pokoknya ini, bagian pokok terpenting, hubungan pasangan ini. Mau dibawa kemana ini? Kalau dari sisi pasangan aja udah nggak sinkron, udah nggak pernah baik hubungannya, ya nggak akan lancar ke belakangnya. Rezeki pasti tersendat-sendat. Maka selesaiin dulu ya. Sebelum nanti ngomong yang jauh-jauh tentang kalau bagi pebisnis yang tentang ngomong strategi bisnis, marketing dan sebagainya, nggak usah jauh-jauh. Itu nanti hubungan pasangan dulu. Saya sedikit terinspirasi dengan salah satu pedagang ikan di Boyolali ketika memulai awal usahanya, gitu ya. Beliau belajar betul ya. Jualan hari pertama dia rugi. Kenapa? Dia belum ngerti tentang dunia ikan. Dia terus belajar usaha, dia masih rugi. Tetapi di hadapan pasangan, dia selalu membahagiakan bahwa seolah-olah ya usahanya jalan bagus. Maka pasangannya, anak-anaknya diajak jalan-jalan. Dia diajak jalan-jalan. Isinya adalah kebahagiaan saja. Insya Allah. Kenapa? Karena ketika pasangan kita bahagia, maka rezeki itu akan datang. Serius ya. Kalau pasangan kita tidak bahagia, merasa tidak bahagia dengan keberadaan diri kita, maka tentu akan ada kesulitan dalam rezeki rumah tangga kita. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli.
ya, bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang baik, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ya, jadi teman-teman semuanya, ketika kita benar-benar bisa ngebahagiain pasangan kita masing-masing, maka rezeki dalam rumah tangga kita, insya Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan rezeki itu akan berdatangan dengan sendirinya, baik itu nanti lewat suami, ataukah lewat istri, ataukah bahkan bisa jadi lewat anak-anak mereka. Insya Allah ya, teman-teman. Dan terakhir perlu kami sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Dari sekian aktivitas yang kita lakukan, dari sekian kunci bagaimana agar rezeki itu datang mengejar diri kita, agar diri kita senantiasa dikejar-kejar oleh rezekinya Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua kita landaskan dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan baginya jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Maka tentu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya Bapak Ibu teman-teman, kuncinya agar kita senantiasa dikejar oleh rezeki ya adalah infak, yang kedua nolong orang lain, yang ketiga gemar bersyukur, yang keempat muliakan orang tua, dan yang kelima adalah bahagiakan pasangan kita masing-masing. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang malam hari ini ikut Zoom senantiasa diberikan kebahagiaan dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, diberikan kedamaian, ketenangan, hubungan dengan orang tua juga senantiasa baik, sehingga bisnis dan pekerjaannya senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menyelesaikan segala amanah-amanahnya, bisa diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari orang-orang yang punya peran menolong orang lain, sehingga gemar bersyukur dan juga berinfak. Insya Allah ketika peran-peran ini dilakukan, maka kebaikan yang akan muncul di masyarakat, dan ini menjadi wasilah seseorang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah datangnya pahala yang akan terus mengalir meskipun seseorang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustadz Udin Yulianto yang telah memaparkan materi pada malam hari ini sangat luar biasa, semakin menambah inspirasi bagi kita semua Bapak Ibu ya, untuk menguatkan ikhtiar-ikhtiar kita dalam rangka menyelesaikan amanah-amanah ataupun juga dalam rangka menarik rezeki-rezeki yang telah Allah tebarkan di muka bumi ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita selanjutnya akan memasuki ke sesi berikutnya, yaitu sesi sharing ataupun tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu bisa sharing di chat room ya, di ruang chat, ataupun nanti bertanya langsung dengan raise hand, mengangkat tangannya. Ya, silakan yang ingin bertanya nanti akan kita kasih kesempatan. Yang mau menanyakan dengan tertulis silakan di chat ya. Yang nanti ingin bertanya langsung bisa dengan tanda resen ya, berikan tanda resen di Zoom-nya. Nanti kita akan atur untuk bertanyanya ya. Baik, kami akan mulai membacakan pertanyaan dulu dari chat ya, yang sudah masuk lebih duluan, yaitu dari Pak Yatino. Assalamualaikum Kang, mau tanya seputar infak di kampung saya, kan lagi bangun musola.
Setiap rumah kan diwajibkan donatur uang minimal minimal dengan uang nominal. Maksudnya gimana? Diwajibkan donatur uang. Nominal. Samakan pertanyaannya, apakah itu sudah termasuk infak? Makasih jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Yatino ya. Insya Allah itu adalah bagian dari infak dan bahkan ketika digunakan untuk ngebangun masjid, ngebangun musola, insya Allah menjadi bagian dari wakaf yang pahalanya akan terus mengalir. Maka jangan jangan pernah lari dari seperti ini. Maka justru kita senang ya harusnya ketika buat bangun masjid, musola, jalan itu wah justru malah senang. Kalau masyarakat tidak dilibatkan untuk ikut infak, masyarakat harusnya marah gitu ya. Kenapa? Karena jatah pahalanya diserobot orang lain ya gitu. Maka masyarakat meskipun cuma semen sekilo gitu, ya, insya Allah itu menjadi bagian dari pahala. Insya Allah demikian Pak Yatino ya. Tidak apa-apa Pak. Insya Allah sudah termasuk. Oke, demikian Pak Yatina ya untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami. Baik, kita akan beralih ke penanya langsung lewat ruang Zoom. Yang pertama kepada Bapak Ahmad Al-Hafif Zuliansah. Silakan Bapak, apa yang mau disampaikan, disaringkan, kami persilahkan. Atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Kang Udin Waalaikumsalam. dan Bapak Ibu, semoga kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izin Kang Udin menanyakan. Jadi saya tuh ingat waktu itu pernah ada suatu tema tuh kan kehidupan dunia ini kan adalah perhiasan dunia ini kan adalah ujian. Jadi kan nanti sebenarnya ada hubungannya dengan rezeki kan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kang ke kami eh, perhiasan dunia itu sebenarnya kan ada banyak ya, termasuk keluarga juga. Nanti kan ada hubungannya erat kaitannya dengan rezeki kita juga. Nah, dan juga mungkin kan kalau kita lihat kan Allah juga kan akan apa namanya itu bersama-sama kita, maksudnya itu pada intinya ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita bertakwa itu kan di dalam kesulitan itu kan nanti akan ada kemudahan ya. Mungkin kami butuh penjelasan dari Kang Udin untuk lebih detailnya. Terima kasih Kang jawab atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Al-Hafif ya. Ini baru pulang dari haji tahun ini ya, insya Allah. Semoga hajinya mabrur ya. Baik, teman-teman, dan sebelum saya ngejawab, ada ini juga apa namanya? Kita doakan kepada suami dari Ibu Eva yang saat ini sedang sakit. Kita doakan agar segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali ya, insya Allah ya. Baik, begini Pak Afif ya. Jadi memang betul bahwasanya Allah itu tidak akan membiarkan seseorang itu ketika sudah menyebut atau berkata bahwa saya beriman kepada Allah, kemudian tidak diberikan ujian-ujian. Ya, tentu akan diberikan ujian-ujian ya. Tingkatannya nanti berbeda-beda ya. Tingkatannya berbeda-beda. Sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Namun ketika dengan ujian saja kemudian kita sudah kalah, sudah KO, ya kita tidak akan masuk ke, kalau dalam pertandingan itu masuk ke babak berikutnya karena di babak awal saja kita sudah kalah. Dan nanti bentuk-bentuk ujian itu banyak banget ya. Termasuk pasangan itu bisa menjadi ujian bagi diri kita. Kemudian anak ini juga bagian ujian untuk diri kita. Kemudian harta juga sama. Apakah kita makin sayang atau tidak? Kemudian kehidupan kita dengan tetangga itu juga bagian dari ujian. Pekerjaan kita juga bagian dari ujian.
Dan banyak banget ya kendala yang ada di sekitar kita itu isinya dengan ujian-ujian. Dengan pasangan misalnya. Ini beberapa kali saya menemukan dia. Jadi orang-orang yang merasa bahwa dia tidak berjodoh dengan pasangannya. Gitu ya. Saya merasa, Masya Allah, dia perlu kemudian dievaluasi. Merasa tidak berjodoh dengan pasangannya. Ada apa? Why? Gitu ya. Berarti ada nilai tujuan awal ketika dia menikah itu yang belum selesai, yang belum clear. Kalau tujuannya sekedar nafsu saja, ya sudah selesai. Ketika nafsu sudah dia dapatkan, dia tidak akan mendapatkan apapun lagi. Bosan, kemudian merasa tidak sejalan, merasa tidak cocok, merasa tidak jodoh, itu akhirnya kata-kata itu yang muncul yang kemudian mengarah pada perpisahan. Ini ada bagian dari ujian. Maka ketika seseorang diberikan pasangan yang mohon maaf memang tidak ada pasangan yang sempurna ya. Dengan kita berpasangan itu justru akan membuat diri kita jadi sempurna. Jadi bukan bukan kemudian kita cari yang sempurna itu tidak akan kita dapatkan, tetapi dengan kita berpasangan justru malah akan menyempurnakan kehidupan kita. Maka kekurangan-kekurangan pasangan kita itu ujian. Maka harus bagaimana kita mensikapinya. Maka disebutkan oleh Rasulullah ada yang sabar dan juga bersyukur di sana ya. Karena itu berdampingan. Kemudian anak-anak juga sama. Apakah anak-anak kita itu anak-anak yang nurut, anak-anak yang soleh dan solehah? Kalau kita diberikan anak yang nurut, anak yang soleh, nggak bandel, ya itu kita udah mesti merasa seneng gitu ya. Tetapi ada orang-orang yang memang sudah orang tuanya ustadz, orang tuanya kiai, tapi anaknya mbalelo, anaknya dugal, anaknya di luar suka begini dan sebagainya. Akhirnya jadi orang tua merasa, oh gimana ini? Itu sekali lagi adalah itu bagian dari ujian. Itu bagian dari ujian yang memang kemudian bagaimana sikap orang tuanya itu agar bisa menjadi intinya menjadi tantangan untuk orang tuanya agar anak-anaknya tadi itu bisa nurun. Di pekerjaan juga sama, ya. Ada apa namanya? Tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kalau ada proyek, kemudian kita sedang menangani proyek, proyeknya nggak sesuai dengan kontrak awal, kita dapat amplop, nah itu juga bagian-bagian dari ujian. Di dunia perdagangan juga sama. Hari ini ada yang laris, ada yang enggak. Bahkan ada yang sering nyampein, Ustadz, beliau itu loh, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tapi dagangannya laris. Saya yang sering sholat, sering ngaji, kok dagangannya kayak begini ya itu. Itu sekali lagi adalah bagian dari ujian. Nah, bagaimana kemudian kita itu mensikapi. Maka kalau teman-teman nanti ngebuka lagi di materi kita yang sebelumnya ada itu ya, atau mungkin nanti satu saat kita akan buka lagi, kita akan sampaikan lagi, yaitu ada tentang menjemput kebahagiaan dengan ujian. Nanti satu saat mungkin barangkali kita bisa sampaikan kembali. Kalau dibuka di materi sebelumnya itu sudah ada, tapi sudah cukup lama kayaknya ya di YouTube. Mungkin nanti teman-teman bisa buka lagi atau satu saat kita akan sampaikan kembali materi tentang menjemput kebahagiaan dengan ujian. Jadi orang diberikan ujian itu senyum gitu ya, bahagia. Karena di balik kesulitan ini akan ada kemudahan. Soal demikian Pak Afif, mudah-mudahan bisa ngejawab ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ahmad Al-Afif Zuliansah untuk sharingnya. Kita akan langsung ke penanya berikutnya yang secara langsung. Ibu S. Habibah, silakan bisa dibuka mic-nya. Monggo. Sharingnya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. Pak Ustadz saya mau nanya ya, kan Iya. di sini ada menolong orang lain. Nah, saya ada beberapa orang lah gitu ya, dia itu minta tolong gitu. Saya niatnya emang nolong gitu ya pertamanya. Pas lama kelamaan dia itu kayak yang memanfaatkannya Pak Ustadz gitu. Jadi kalau mikirnya orang ini memanfaatkan jadi enggan gitu ya. Nah, kadang sekali dua kali oke, terus tapi dia beban dia itu terus aja ya gimana minta tolong terus gitu ke kita.
Padahal saya udah ngasih tahu misalkan coba jangan seperti ini gitu ya. Karena kita juga kan udah mengalami seperti itu gitu ya. Ya, Tapi dia itu tetap aja gitu. Kadang mengandalkan pinjaman dari kita gitu ya. Nah, apakah salah enggak dengan tindakan saya ketika dia itu meminjam lagi? Kata saya belum ada gitu untuk itu gitu. ya, Soalnya ya karena dia terus mengandalkan gitu ya. Gimana tuh Pak Ustadz? ya. Oke. Ya. Nolong itu bukan berarti kemudian kita ngasih. Kita ngasih ikan kepada orang itu nolong memang. Tetapi kita ngasih kail untuk dia bisa menangkap ikan sendiri, itu juga bagian dari nolong. Kita ngajarin orang bagaimana agar bisa memancing, mendapatkan ikan sendiri, itu juga bagian dari nolong orang. Ngarahin orang agar tidak kejerumus ke lubang yang sama, itu juga bagian dari nolong orang. Jadi sekali lagi tidak mesti kemudian kita ngasih langsung bentuk makanan, ngasih langsung bentuk uang, tidak. Tapi dalam proses yang lain. Nah, seringkali ada kalanya di sekitar kita, orang-orang yang justru ketika sekali dua kali ditolong, justru kemudian mereka merasa bahwa ini kesempatan mereka, gitu ya. Sehingga apa? Besok datang lagi minta pertolongan. Sehingga yang ada adalah bukan mengandalkan Allah, tapi justru mengandalkan orang lain. Jadi berharapnya bukan lagi ke Allah, tapi berharapnya kepada diri kita. Bahkan ketika kita tidak menolong, nanti mereka akan merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa menolong. Maka langkah kita bagaimana? Ya langkah kita berikan edukasi. Ya, berikan edukasi bahwa kalau Zu ingin berubah, bulan depan tidak seperti ini lagi, ya harus ada komitmen dalam diri sendiri untuk tidak pinjam lagi. Banyak cara kok ya. Mohon maaf kalau kemarin ada yang misalnya ingin pinjam dan kemudian ingin beliau sanggup menyelesaikan 2 juta per bulan. Ini secara logika, teman-teman. Itu sebenarnya tanpa dia harus pinjam, itu sudah bisa kok nyelesain amanah-amanah. Kenapa? Sudah bisa menghasilkan 2 juta per bulan. Tinggal kemudian bagaimana komitmen dijalankan. Dan ketika tidak diberikan pembelajaran, ya dia akan seperti itu terus tiap bulannya. Dan itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah keluar dari jerat-jerat yang memang sedang menjerat selama ini. Kalau teman-teman sedang bergelut dengan riba, ya tidak akan pernah keluar dari riba ketika konsep ini tidak dipahami lebih dahulu. Maka sekali lagi kalau Bu Ais, ya silahkan Bu Ais ya bisa sampaikan bahwa kita tidak lagi melayani peminjaman. Kita bisa arahkan dengan cara yang lain, ya kan? Masih ada waktu kok untuk berubah, masih ada waktu kok untuk minta sama Allah. Bahkan ada ya, dulu udah cukup lama ya, orang yang saya nilai cukup baik juga, tahajudnya baik dan seterusnya. Bahkan cara cara berharapnya pun kurang pas saya nilai gitu ya. Jadi agak memaksa saya untuk memberikan sesuatu yang dia inginkan. Sampai kemudian ya saya berikan alternatif. Ketika engkau sudah tidak lagi meminta kepada saya, justru Allah yang nanti akan datang memberikan itu. Jadi kita berikan rentang berapa waktu, betul-betul dia tidak lagi berharap kepada saya, betul-betul dia kembali memutar doanya hanya kepada Allah, ya kemudian di saat itulah kita datang ngasih apa yang dia inginkan. Jadi begitu. Insyaallah begitu Bu Es ya. Jadi silakan monggo. Boleh ya, tidak harus memberikan pinjaman lagi tetapi bisa bentuk edukasi yang lain. Arahan-arahan yang lain. Insyaallah demikian Bu Es ya. Tidak ada salah ya karena memang Makasih Pak di Ustadz sekitar kita memang ada penjelasannya. orang-orang yang tadi mindsetnya masih belum benar, justru itu dijadikan
pola untuk meminta gitu ya. Dan seringkali itu kalau kita habis malam begini ngebahas tentang infak gitu ya, besok itu tawaran itu pasti muncul banyak gitu ya. Jadi kalau dalam kajian kita udah ngebahas tentang infak, tuh besok itu pasti bermunculan ya. Insya Allah ya. Silahkan, Bu Ais. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Oke, siap. Baik, terima kasih pada Bu Esabita atas sharingnya. Semoga nanti bisa diaplikasikan. Baik, selanjutnya dari Ibu Hernawati. Silakan Ibu. Ya, baik Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Udin, ini saya mau curhat mengenai pribadi lah ya gini tentang pekerjaan. Ini termasuk juga di dalam tema juga ada malam hari ini semuanya termasuk dengan pekerjaan yang kemarin, yang materi yang kemarin juga tentang hutang gitu. Yang jelasnya saya sekarang mau curhat lah sama Pak Ustadz tentang keadaan saya sekarang nih. Saya ini bekerja di satu instansi yang kata Pak Ustadz tadi itu pinjam meminjam uang gitu ya. Tapi hati saya sudah resah Pak Ustadz. Rasanya saya menangis Ustadz. Mengadu kepada Allah, rasanya saya berdosa gitu. Ya jadi tempat saya kerja itu kan saya juga di situ ada hutang gitu kan. Nah, di samping itu saya mau cari tempat lain kerja. Sudah sekarang alhamdulillah saya sudah buka PAUD ya Pak Ustadz ya. Pendidikan anak usia dini dalam berjalan sekarang sudah hampir 4 bulan. Namun saya minta tolong bantuan Pak Ustadz gimana solusinya untuk saya. Memang pilihan hidup ya Pak Ustadz. Tapi gimana caranya solusi saya untuk keluar dari sana. Dari yang kata Ustadz tadi itu meminjam uang itu riba gitu kan. Jadi saya sudah merasakan resah juga gitu. Ada ketenangan gitu di sana gitu. Apakah itu suatu petunjuk apa-apa dari Allah Pak Ustadz? Tolong bimbingan arahannya Pak Ustadz. Saya mohon sekali. Semoga saya bisa bangkit dan selamat dunia akhirat Ustadz. Gimana solusinya gitu? Mohon bantuan arahannya Ustadz ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Bu Hernawati ya. Terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan apa yang sudah kita terima saat ini, seringkali kami sampaikan juga, kita ulang-ulang bahwasanya kita tidak boleh lagi menyalahkan orang lain, tidak boleh menyalahkan keadaan, tidak boleh menyalahkan pekerjaan atau apapun, bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita terima hari ini itu adalah lantaran atas kesalahan diri kita sendiri. Adam alaihissalam dan juga Hawa ketika masih ngotot bahwasanya mereka melakukan itu karena dirayu oleh iblis, bukan karena keinginan mereka sendiri, tapi karena dirayu, ya Allah belum memberikan pertolongan. Tapi ketika mereka kemudian, oh iya, ini bukan karena saya dirayu, ini gobloknya saya aja yang kenapa kok saya mau dirayu begitu ya. Lalu kemudian mereka berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba ini memang zalim, hamba ini salah gitu ya. Ya zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada pekerjaan, zalim kepada rumah tangga, zalim kepada apapun. Yang memang ada sangkut pautnya dengan itu. Bisa jadi karena memang kita juga zalim dengan anak, waktu kita habis di pekerjaan, kita kurang perhatian kepada anak, zalim pada orang tua, kita tidak pernah menyapa orang tua, zalim pada pasangan, kita waktunya habis dengan pekerjaan, dengan pasangan kurang begitu dekat dan seterusnya. Banyak ya. Maka sadari ketika kita memang sudah merasa bahwa ini adalah kesalahan saya, ya sudah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan bentuk esensi dari taubat itu adalah ikhlas. Ikhlas menerima apapun resiko yang akan Allah berikan pada diri kita. Sering saya gambarkan begini, seorang karyawan yang sudah mengaku kesalahannya di depan bos, maka tentu akan banyak reaksi dari si bos. Bos marah diam-diam. Kita dipanggil secara sembunyi-sembunyi atau bahkan kita akan dimalukan di depan karyawan yang lain. Atau bahkan kita juga akan dipecat. Jadi banyak. Tapi ketika kita sudah begitu ya ikhlas. Sampai dengan kondisi kita dipecat oleh si bos, ya udah. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah dipecat oleh Allah menjadi hambanya. Tetap kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh kehilangan apapun asal kita tidak kehilangan Allah. Maka mulai semua dari awal lagi. Dari apa yang kita bisa lepas. Dari apa yang bisa kita berikan. Kita benar-benar mulai dari awal, dari meniti karir. Dulu kita kan enggak punya apa-apa gitu ya. Mulai dari awal nikah ngontrak misalnya. Ya sudah. Awal nikah ngontrak, masih pakai motor bebek buat boncengan berdua. Ya sudah, mulai dari awal-awal lagi. Maka ketika kendaraan kita harus disita ya sudah. Rumah kita harus dijual ya sudah. Kita kembali ngontrak lagi ya sudah. Kembali naik motor bebek lagi ya sudah. Ikhlas ngejalanin semua itu. Sekali lagi kuncinya di situ Bu Hernawati ya. Saya kurang begitu detail terkait dengan persoalan seperti apa, tetapi yakinlah ketika kita sudah benar-benar pasrah total sama Allah, Allah akan datang memberikan pertolongan. Dan ini sudah dirasakan oleh banyak orang. Ketika sudah berada di titik pasrah total, itu nggak kemudian kita tuh jadi ditenggelamkan, tapi justru malah ditarik oleh Allah dan diangkat dan Allah datang ngasih pertolongan di situ. Hanya saja kemudian kita tuh kadang merasa kurang yakin, kurang pede, masih takut, gitu ya. Nah, insya Allah ketika kita sudah benar-benar hilangkan eh, keberharapan kita kepada makhluknya Allah, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah demikian Guswi, mungkin sebelum ditutup ada sharing dari Mbak Eka Guswi, mungkin bisa eh, dipersilahkan Mbak Eka mungkin Guswi, silakan. Baik, terima kasih Bu Hernawati untuk pertanyaan dan sharingnya. Kita akan lanjut ke sharing berikutnya dengan sharing dari Mbak Eka. Silakan Mbak Eka untuk sharingnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya apakah terdengar Bapak Ibu? Terdengar jelas sekali, terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Guswi dan juga Ustadz Udin yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin mohon izin Pak Guswi untuk share screen boleh ya? Iya, sambil kenalan Mbak Eka dari mana gitu Iya. biar teman-teman tahu. Iya Ustadz. Perkenalkan nama saya Kanovianti. Saya salah satu dari tim Manut Quran. Mungkin Bapak Ibu bisa panggil saya Eka ya. Nanti kalau misalkan kita ketemu di grup WhatsApp ataupun di Japri, bolehlah. Oke, Terima silakan. kasih Sudah. Pak Gusti. Iya. Ya, izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, di sini saya ingin menyampaikan sedikit informasi ya Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin baru mengikuti Zoom-nya Ustadz Udin, di sini Ustadz Udin itu menerbitkan ya atau menulis beberapa buku gitu kan. Yang pertama itu Manut Quran Bisa Kaya dan ini adalah buku yang kedua.
Nah, kebetulan untuk buku yang kedua ini, kalau yang sebelum-sebelumnya itu PO ya sistemnya, alhamdulillah mulai per kemarin itu kita mengadakan ready stock gitu. Jadi ketika Bapak Ibu mau beli bukunya Ustadz Udin yang kedua ini, kita bisa langsung kirim gitu. Nah, kemudian kami juga ingin menginformasikan bahwa saat ini kita sedang ada promo Oktober Berkah ya Bapak Ibu. Promonya Rezeki Instan gitu, buku yang keduanya Ustadz Udin, yang mana dari harga normalnya itu 165.000, sekarang menjadi 99.000 aja gitu ya. Nah, untuk promonya berlaku dari hari ini untuk Bapak Ibu yang mungkin mengikuti Zoom pada malam hari ini adalah sounding atau pengumuman pertamanya gitu ya, sebelum nanti kita share lewat informasi WA juga gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini beberapa benefit yang mungkin nanti Bapak Ibu dapatkan setelah membeli nanti bukunya Ustadz Udin. Yang pertama itu kita akan memberikan e-book pilihan ya, yang mana terkait dengan bukunya tersebut. Entah itu tentang lunas hutang ataupun tentang rezeki yang lainnya gitu. Kemudian kita juga akan memberikan al-maksurat ya, yang mana ini salah satu amalan ikhtiar langit juga, zikir pagi dan petang. Nah, kemudian ada gantungan kunci juga sebagai salah satu merchandise dari buku Rezeki Instan. Nah, selanjutnya ada kajian rutin yang mungkin Ustadz Udin juga sering ya mengadakan kajian rutin seperti ini gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tanyakan terkait kegelisahan atau keresahan terkait misalkan hutangnya atau apa ya tentang rezeki atau yang lain gitu ya. Kemudian pre-konsultasi juga bareng Ustadz Udin langsung gitu. Baik lewat Wapri ataupun bisa melalui kami sebagai admin dari Manut Quran. Nah, untuk pembelian bukunya kita juga menerima pembayaran COD, tapi di sini ada biaya adminnya ya Bapak Ibu, karena ini adalah kebijakan dari ekspedisinya itu sendiri. Kemudian, nah ini harga promonya untuk promo Oktober Berkah ya, buku Rezeki Instan. Seperti yang sudah saya jelaskan, harga normalnya itu 165.000, tapi per hari ini sampai dengan akhir bulan nanti kita mengadakan promo sebesar 99.000 aja per pieces-nya. Kemudian, nah untuk cara pesannya Bapak Ibu bisa melakukan atau isi format berikut ya. Yang pertama, biasa namanya, nama lengkapnya siapa gitu sebagai penerima, terus nomor WA-nya berapa, alamat lengkapnya di mana. Nah, ini jumlah bukunya Bapak Ibu misalkan mau membagikan juga nih kepada jamaahnya atau kepada keluarganya ya, kita biar sama-sama menebar manfaat juga gitu kan. Nah, itu bisa membeli bukunya sekaligus atau secara kolektif gitu. Nah, kemudian pembayaran kita juga selain via transfer bisa juga lewat COD. Tapi untuk yang COD kita ada biaya tambahan 2% untuk ekspedisi tersebut gitu. Nah, untuk pemesanannya Bapak Ibu bisa melalui admin Fitri ataupun melalui saya sendiri. Nah, untuk nomornya bisa Bapak Ibu catat di 085174149862 untuk admin Fitri atau admin yang biasa memberikan informasi di grup ya Bapak Ibu. Kemudian atau melalui saya di 0838 4294 8462. Jadi kalau misalkan admin Fitrinya itu apa ya slow respon barangkali ya karena banyak pesanan ataupun informasinya misalkan WA-nya kadang bermasalah gitu kan. Nah, itu bisa langsung melalui saya gitu. Oke, mungkin itu aja Pak Guswi dan juga Ustadz Udin. Mungkin dari Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan nanti bisa hubungi nomor yang sudah saya berikan gitu ya. Atau nanti besok pagi informasi ini bisa kita sampaikan lebih jelasnya melalui WhatsApp ya Bapak Ibu.
Baik, Pak Guswi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika untuk informasinya. Mohon dicatat Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya untuk bisa segera melibatkan diri, ya, mengambil bagian untuk mendapatkan buku Manut Quran yang seri kedua ini ya, rezeki instan, ya, luar biasa ya. Insya Allah bagi Bapak Ibu akan sangat luar biasa jika kemudian kita bisa mendapatkan manfaat dari buku yang sudah diterbitkan oleh Kang Udin ini ya. Jadi seperti ini yang bukunya ya. Silakan nanti segera saja yang belum order untuk segera order untuk ambil bagian agar kemudian mendapatkan ilmu yang luar biasa dari segi instan ini. Kemudian ya Bapak Ibu ya. Baik, ini cukup ya Mbak Eka ya untuk informasinya. Baik, terima kasih Mbak Eka. Ya, Pak. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 21.37. Kita akan maksimalkan sampai pukul 22 ya Ustadz ya. Baik, siap. Insya Allah. Kita lanjutkan pertanyaan ini. Untuk pertanyaan langsung sudah kita cukupkan. Kita menyelesaikan pertanyaan lewat chat. Ya. Ya. Baik, ini saya lanjutkan pertanyaan lewat chat dari Ibu Darwati. Assalamualaikum Ustadz. Allah beri rezeki pada semua makhluknya dan memberi rezeki pada yang Dia kehendaki. Maksud dari kata Allah yang Allah kehendaki apa saja kriterianya? Mohon pencerahannya. Matur nuwun Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Bu Darwati ya. Ya, jadi ya segala sesuatu yang Allah berikan itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu. Jadi sesuai dengan kehendaknya Allah. Maka jika kita ingin mendapatkan rezeki yang lebih banyak atau dalam jumlah yang lebih besar, maka jadilah hamba-hambanya Allah yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rezeki-rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, bagaimana caranya agar kita menjadi hambanya Allah yang dikehendaki tadi? Ya, tentu kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Insya Allah demikian Bu Darwati ya. Atau kalau dalam bahasa yang lain disebut sebagai takwa gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Lanjut pertanyaan berikutnya Bu Heni, SMG. Mungkin Bu Heni Semarang ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Jika istri bekerja dan sebagian gajinya diberikan pada orang tuanya, si istri tersebut tanpa sepengetahuan suaminya, hukumnya bagaimana? Apakah si istri berdosa karena tanpa izin suami? Tujuannya hanya ingin membantu orang tuanya si istri tersebut. Mohon pencerahan dan terima kasih sebelumnya Ustaz. Oke, baik teman-teman ya. Yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga adalah suami. Kalaupun istri ikut bekerja, itu dalam rangka mungkin hobi ataupun kebutuhan dalam bidangnya. Contoh begini, kenapa dokter juga ada perempuan? Ya karena ada pasien perempuan juga gitu ya. Dan memang itu bidangnya masing-masing, speknya masing-masing ya. Sehingga ada yang nanti memang pasien itu ya perempuan khusus perempuan, laki-laki khusus laki-laki. Maka bidangnya sendiri. Kenapa ada polisi juga perempuan? Karena yang ditangani juga ada perempuan. Seperti itu. Dan itu bukan berarti karena mereka ingin menafkahi keluarganya, bukan ya. Tetapi dalam rangka tadi karena memang perannya di situ. Guru juga ada yang perempuan. Karena memang nanti ada kaitannya dengan dunia keperempuanan juga ya. Di bidang-bidang yang lain juga sama. Artinya sesuai dengan speknya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kemudian kembali kepada pertanyaannya, apakah ketika wanita kemudian dia bekerja bukan karena ingin menafkahi keluarga tadi ya, bukan terbalik ya. Jadi karena dia bekerja kemudian dia memberikan kepada orang tuanya, apakah ini menyalahi aturan? Nah, kalau kita kembalikan kepada hukum aslinya, bahwasanya hartanya wanita, si istri, itu punya istri, bukan punya suami. Jadi, suami ketika yang sudah bekerja, kemudian berikan nafkah kepada istrinya, dan apa yang sudah dia berikan kepada istrinya itu sudah menjadi haknya istri,
maka istri wajib untuk ngelola dengan baik. Karena itu amanah. Termasuk ketika dia harus memberikan kepada orang tua, yaitu menjadi haknya si istri sebenarnya. Tetapi dalam adab, nah sekali lagi kita berbicara ilmu dan adab dua hal yang berbeda. Ketika kita berbicara tentang adab, maka silahkan sampaikan kepada suami agar tidak muncul fitnah. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah baca berita dulu ya. Seorang suami yang gajinya besar tetapi dikasihkan ke istrinya dikit, justru ada transferan ke orang lain yang jumlahnya lebih besar. Oh, begitu dicek, ternyata transferan itu ditujukan atau diberikan kepada orang tua si istri, gitu ya. Ini juga sempat ribut. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi. Coba ketika dari awal ada komunikasi yang baik, nggak sampai ribut juga kayak gitu. Maka termasuk tadi yang saya pertanyakan Bu Heni, silakan Bu Heni secara ilmu, secara hukum itu diperbolehkan, tetapi dalam adab libatkan suami, gitu nggih, libatkan suami. Nek perlu yang ngasihkan ke orang tua jenengan itu suami. Begitu sebaliknya nanti yang ngasihkan ke orang tuanya suami itu jenengan. Itu luar biasa nanti. Oke, insyaallah demikian Gus. Baik, semua bisa dipahami. Ini ya. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bu Purwanti Dengse, Ustaz, memberikan uang ke orang tua itu apakah infak juga? Ya, termasuk infak ya. Bahkan pemberian suami kepada istri itu adalah infak. Karena nafkah atau nafkah itu dari kata infak. Baik, lanjut penanya berikutnya Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa maksud istilah bahagia tanpa syarat? Ya, ketika kita ingin bahagia, jangan meletakkan kebahagiaan kita itu pada syarat tertentu. Contoh, saya akan bahagia kalau saya sudah menikah. Nanti ketika dia nikah nggak bahagia, akhirnya apa? Ramai juga. Mohon maaf, ini suaranya cukup keras. Mohon di mute dulu. Oke ya. Ya, saya lanjutkan. Atau misalnya saya akan merasa bahagia kalau saya sudah punya rumah. Tapi begitu kita sudah diberikan rumah oleh Allah, apakah kemudian kita merasa bahagia? Belum tentu. Saya akan merasa bahagia kalau saya sudah punya mobil. Tapi ketika nanti diberikan mobil oleh Allah, apakah kemudian kita merasa bahagia? Belum tentu juga. Saya akan merasa bahagia kalau saya sudah jadi manajer, jadi direktur. Apakah nanti ketika kita jadi manajer, jadi direktur, kita merasa bahagia? Belum tentu juga. Karena apa? Karena kita meletakkan kebahagiaan pada syarat tadi. Yang repotnya, kalau kita sudah dapatkan itu belum tentu bahagia, bagaimana kalau kita tidak ngedapetin? Justru malah kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Tetapi ketika kita balik, pokoknya kita harus bahagia dulu, maka apa yang kita inginkan tadi itu justru akan kita dapatkan. Jadi itu maksudnya Pak, jangan meletakkan kebahagiaan kita itu pada syarat-syarat tertentu. Insya Allah demikian. Baik, demikian Pak Ahmad. Pak Ahmad ya, semua bisa dipahami. Baik, lanjut penanya berikutnya dari Bu Jani. Izin bertanya Ustadz, apakah ketaatan dalam ibadah salah satu pihak berpengaruh terhadap rezeki? Misal suami sholatnya tidak disiplin dalam pikirannya hanya mengandalkan dengan bekerja. Apakah itu faktor penghambat rezeki? Bagaimana menghadapi suami yang cara berpikirnya tidak berubah, tidak mau menimba ilmu agama dan sudah berlangsung lama? Oke, baik. Kalau kemudian ditanya, apakah itu akan berpengaruh? Iya berpengaruh, ada pengaruhnya. Tetapi dalam sikap, tidak boleh kemudian ini menjadikan perpecahan dalam rumah tangga. Seorang istri itu ya harus sami'na wa ata'na kepada suami. Asal tidak disuruh bermaksiat kepada Allah. Soal suami belum taat sepenuhnya kepada Allah, itu adalah hubungan dia dengan Allah. Nah, tugas seorang istri terhadap suami seperti itu cukup dua. Yang pertama, mendoakan. Dan yang kedua,
mengingatkan dengan cara yang terbaik. Ya, jadi kalau memang dirasa tidak ada cara yang terbaik untuk mengingatkan, ya sudah, cukup diam. Jangan sampai nanti malah jadi ribut ya. Doakan aja terus. Ya. Suami masih bekerja, masih mau bekerja, masih mau ngasih nafkah itu masih bagus. Sekali lagi soal dia ibadah atau tidak, taat atau tidak kepada Allah, itu hubungan dia dengan Allah. Yang penting bagi seorang istri adalah mendoakan dan mengingatkan dengan cara yang baik. Kalau sudah diingatkan, ya sudah, masih tidak mau, ya sudah kayak begitu. Jangan sampai nanti muncul bentrok, muncul ribut. Kalau sudah bentrok, sudah ribut, udah rumah tangga berarti rezekinya udah kacau balau ya. Insyaallah demikian Bu Seli ya. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami Bu Seli ya. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini dari terus sudah Pak Anto ya. Ustaz, tadi dijelaskan oleh Ustaz mengenai dikejar-kejar oleh rezeki, di antaranya adalah membahagiakan pasangan. Itu apakah di awal atau di akhir dari usaha kita Ustaz untuk membahagiakan pasangan? Di semuanya ya, dalam setiap kehidupan kita ya harus senantiasa membahagiakan pasangan kita. Jadi one time apa ya? Every time ya, every Every time, time. every day gitu ya. Di setiap kesempatan selalu senantiasa buat pasangan-pasangan kita itu senantiasa tersenyum. Insya Allah kalau Ada uang ataupun tidak Ustaz ya? iya, insya Allah kalau udah coba ini seringkali ada cerita gitu ya. Suami yang datang ke tempat kerja itu udah apa ya, bawaannya nggak seneng, itu pasti di rumah itu ribut dengan pasangan itu pasti ya. Tapi kalau di rumahnya baik dengan pasangan, dia berangkat ke kantor itu Masya Allah semangatnya luar biasa, nyelesain tugas itu dengan benar gitu ya. Insya Allah demikian Pak ya. Demikian Pak Anto, untuk jawabannya ya. semoga bisa dipahami. Maksudnya Baik, memulai bisnis kan kita baru awal tuh apa ya, mulai bisnis awal gitu. Iya. Maksudnya setelah berhasil sukses baru atau itu dari awal juga dilakukan gitu maksudnya? Dari awal dong, dari awal ya. Dari awal insya Allah ya. Tidak menunggu sukses dulu, Pak Anto. Dari awal bahagiakan. Itu maksudnya itu. Iya. Itu maksudnya. Ya. Siap. Bahagiakan dari awal itu. Karena bisa jadi mempercepat proses sukses. Dan membahagiakan pasangan itu kan tidak harus sesuatu yang mewah ya. Tidak harus membelikan sesuatu kok ya. Tapi dengan memberikan rasa nyaman kepada pasangan, yaitu insya Allah bagian dari membahagiakan. Maka sering kami sampaikan bahwasanya memberikan nafkah batin kepada istri itu bukan sekedar hubungan ranjang, teman-teman. Jadi nafkah batin membuat batin atau istri itu menjadi tenang, itu adalah nafkah batin. Jadi jangan dipersepsikan bahwa berikan nafkah batin cuma hubungan ranjang tok, tidak. Tapi bagaimana sebagai seorang suami yang memberikan ketenangan di dalam kehidupan dengan pasangan kita. Insya Allah demikian Pak Anto ya. Amin. Makasih Ustaz, makasih. Siap. Jazakallah. Baik. Lanjut ke sering berikutnya, ini dari Nisal Vivo ya, belum ada nama. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, saya sebagai pelaku UMKM dan saya menyisihkan 2,5% dari hasil penjualan dan 2,5% saya salurkan ke anak yatim setahun sekali. Yang ingin saya tanyakan, terkadang 2,5% kadang saya pinjam dulu, apakah dengan minjam 2,5% itu bisa menghambat rezeki saya? Thanks, mohon penjelasannya Ustaz. Oke, baik ya. Ketika memang sudah diniatkan untuk disalurkan setahun sekali, ya sudah, tidak apa-apa Pak. Ya silahkan komitmen untuk tetap dilakukan. Hanya saja pertanyaannya, dan ini seringkali dialami oleh teman-teman di luar sana, kalau dihitung per bulan itu terasa ringan, tapi kalau sudah terkumpul setahun, gede juga nih, gede juga nih mau dikeluarin. Akhirnya muncul rasa bimbang, muncul rasa ragu,
muncul rasa eman begitu. Tapi ketika kita merasa enggak kok Ustadz, ya sudah, bagus, lakukan ya. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya, Pak ya, untuk dari yang Vivo ini tadi. Terima kasih. Kita lanjut penanya berikutnya. Ini ada yang terkait dengan pesan buku, bisa langsung ke kontak tersebut ya. Dan pertanyaan dari Pak Raihan Hendra Pranata. Assalamualaikum Ustaz, apakah sholat fajar itu yang dinamakan sholat qobliyah subuh atau bedakah? Terima kasih. Oke, baik. Jadi begini teman-teman ya. Jadi ada yang menyebut sebagai sholat sunnah fajar, ada yang menyebut sebagai sunnah qobliyah ya. Jadi sebenarnya begini. Semua sholat yang dilakukan ketika sudah masuk waktu subuh, sebelum melaksanakan sholat subuh, itu adalah bagian dari qobliyah subuh. Teman-teman datang ke masjid setelah azan ya, datang ke masjid kemudian dengan niat sholat tahiyatul masjid. Ya sudah, itu bagian dari qobliyah. Atau teman-teman datang ke masjid dengan niat sholat fajar, itu bagian dari qobliyah. Atau teman-teman datang ke masjid dengan niat sholat qobliyah subuh, ya sudah, itu bagian dari qobliyah. Karena qobliyah itu kan qobla itu sebelum sholat subuh. Karena sholat-sholat yang dilakukan sebelum sholat subuh, yaitu adalah sholat qobliyah subuh. Maka teman-teman silahkan, ketika di masjidnya atau di musolanya itu jeda antara adzan dan iqomah itu cukup panjang, ya silahkan teman-teman boleh sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat fajar, sholat qobliyah, atau mau sholat apa lagi, silahkan, monggo ya. Tetapi kalau jeda antara azan dan iqomah ini nggak panjang, ya cukup diwakilkan 2 rakaat saja. Insya Allah itu ya sudah termasuk bagian dari qobliyah, sudah termasuk bagian dari sholat fajar, sudah bagian dari tahiyatul masjid dan seterusnya. Insya Allah demikian Pak ini ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke sharing berikutnya. Nah, dari ya. Alhamdulillah. Sudah cukup sebenarnya Ustaz. Ini ada beberapa yang dari Bu Eni, ada yang sharing. Assalamualaikum Kang, saya mau mengucapkan jazakallah khairan katsira atas semua ilmu yang disampaikan selama ini. Alhamdulillah, Rabbil alamin, banyak sudah perubahan kebaikan yang saya rasakan. Amin amin. Alhamdulillah Ibu. Baik, semuanya adalah ucapan terima kasih. Terakhir, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat pakai tahiyat awal tidak ya Pak Ustadz? Sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, demikian Ibu ya. Dua salam ya. Jadi bukan beda, bukan kalau nanti pakai tahiyat awal itu sholat duhur namanya. ya. Beda ya. Jadi sholat sunnah utamakan 2 rakaat ya. Mungkin kita terbiasa yang sholat tarawih itu Ustaz. Oh iya ya. Oke. Jadi dianggap 4 rakaat. Baik. Yap. Cukup Bapak Ibu. Alhamdulillah sharing kita pada malam ini luar biasa. Banyak pencerahan, banyak manfaat yang kita dapatkan dari Ustadz kita, guru kita Ustadz Udin. Semoga nantinya kita bisa mengamalkan, praktekkan dengan panduan yang sudah kita dapatkan melalui buku Manat Quran. Apalagi kalau Bapak Ibu membeli buku Rezeki Instan, akan semakin banyak panduan-panduan untuk kemudian kita dimudahkan atas ikhtiar-ikhtiar kita. Amin. Baik, Amin, kita amin. tunggu untuk ordernya ya, buku Rezeki Instan ya. Ini sudah Siap. beredar, terbitan pertama bisa langsung nanti order untuk terbitan yang berikutnya. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan forum kita pada malam hari ini. Cukup Ustadz ya. Sedikit tambahan, mungkin 1 menit. Oke, silakan. Teman-teman coba praktekkan ya. Ini wajib dipraktekkan untuk 1 pekan ke depan ya. Untuk senantiasa ngebahagiain pasangan kita. Jangan sampai ada ribut di dalam rumah tangga kita. Selama 7 hari, praktekin aja dulu. Ya, kalau dulu mungkin masa-masa sebelum nikah pernah makan bareng, sepiring berdua, lakukan lagi. Kalau dulu pernah jalan-jalan kemana yang dilakukan berdua, lakukan lagi. Ya, jalan-jalan itu kan tidak harus dengan modal mahal ya.
Cukup motor diisi bensin 2 liter aja udah bisa kemana-mana. Yang penting berdua. Gitu. Lakukan lagi teman-teman ya, selama 1 pekan. Lihat perubahannya, insya Allah ya. Teman-teman akan dikejar-kejar rezeki. Insya Allah demikian Gus ya. Baik, luar Masya biasa. Allah. Masya Allah. Coba Pak Anto langsung ya. Ya, Sepekan ke bismillah. depan, ajak Malam ini. jalan-jalan istri, ajak Malam ini, makan. Bang. Ya malam ini ya, ajak makan malam, makan Tahajud. pagi, makan sore, makan siang. Rajin-rajin, insya Alhamdulillah. Allah Amin, amin, rezeki amin, akan amin, amin. kumpul. Siap. Ya. Makasih Ustadz Udin, pertanyaan Ya aku tuh. semuanya Bapak Ibu silahkan. Amin, Ibu-ibu amin. bisa request sama bapak-bapaknya ya untuk Siap. dibahagiakan. Iya. Amin. Masya Allah luar biasa. Amin. Silahkan, ini adalah arahan istilahnya apa yang disampaikan tausiah dari Ustadz kita Ustadz Udin. Semoga nanti benar-benar Allah hadirkan kemudian atas rezeki untuk kita semuanya. Baik, Amin, ya Bapak Allah. Ibu semuanya, mari kita tutup forum kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu semuanya di forum Zoom ini. Insya Allah kita ketemu pekan berikutnya ya. Di link yang sama. Jadi link Zoom yang kita siapkan di kajian online ini tidak berubah. Jadi tidak cukup disimpan saja, nanti setiap malam Jumat bisa langsung dibuka untuk ikut kajian online ini. Demikian Bapak Ibu, dari kami banyak kekurangan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Udin.